Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kananda dan Bang Samuel. Oke. Gimana nih Kak hari ini Kakak? Semua sudah siap untuk beribadah kan? Pastinya. Kakak Sudah udah siap mandi? Sudah dong Bang. Sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah pakai baju rapi. Boleh nggak Bang sambil makan Bang? Wah boleh dong. Jadi Nggak adik-adik boleh. semua sekarang harus siapin dirinya. Kalau masih makan cepat dihabiskan. Iya. Kalau bisa berhenti dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Iya. Yang mau ambil Alkitabnya ambil Ambil sekarang. dulu. Yang mungkin mau siap-siap mau kamar mandi atau apapun itu juga lakuin sekarang karena kita mau mulai Ibadah kita. Tapi kalau Oke. sebelum kita mulai ya Kak, Ya. biar Semangat, ya. biar nggak tegang, biar semangat. Biar nggak ngantuk ya Bang Sam. Iya. Kita coba dulu Kak, tepuk Yesus. Oke, boleh. Tepuk Yesus. Oke, adik-adik kita coba tepuk Yesus ya seperti biasa. Tepuk Oke. Yesus dengan kekuatan, gini dulu. Tetap 100%. Oke, Jadi kita pakai coba. kekuatan penuh ya. Ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekarang Udah kelihatan. pakai kekuatannya kecil, cuma Oke. 0,01%. Oke, Coba kita ya, coba ya. 0,01%. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke, sekarang pakai energi 1 miliar %. Oh, semuanya kumpulkan Dikeluarin kekuatannya ya. sampai 1 miliar % ya. Oke. Siap, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, Wah, pastinya semua udah semangat. Betul Iya. Bang Sam. Kita mau nyanyi lagu apa Bang Sam? Kita mau nyanyi lagu dulu sebelum kita mulai ibadah. Ya. Kita nyanyi lagu Masa Depan Sungguh Ada atau Jagalah Hatimu. Ya, oke. Oke, kita coba. Ayo Inang. Semua bangkit berdiri ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ke kanan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu Takkan hilang. biar Hidupmu buat Yesus tersenyum. sekali lagi Kak ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah, seperti masa depan kita di hadapan Tuhan ada ya Kak ya. Amin, betul Bang Sam. Asal kita mau pegangan tangan sama Tuhan Yesus. Oke. Karena Tuhan Yesus pegang tangan kita dan dia pasti akan bantu kita meraih masa Depan depan kita. Oke, gimana Kak? Udah cukup semangat? Sudah Bang Sam, semua sudah berkeringat, Udah. sudah semangat, Sepertinya udah. udah nggak ngantuk lagi. Udah nggak ngantuk dong. Oke. Sarapannya udah turun tadi ya. Ya betul. Oke, kalau gitu adik-adik boleh sekarang duduk dengan tenang. betul. Pegang Alkitabnya, duduk dengan tenang, atur jaraknya dengan kiri kanannya jangan terlalu nempel-nempel sama adik kakaknya. Ya, Karena kita mau mulai ibadah kita. Oke, kita mau mulai ibadah kita, semua boleh duduk, kita mulai ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa.
Maka titiklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, mendengarkannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan, ibadah sekolah minggu di minggu hari ini, yaitu yang diambil dari Tita ke-6 dan maksudnya. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk hari ini, Inang minta anak-anak kami sekolah minggu untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, pada hari ini, hari Minggu ini, kami Tuhan beri kesempatan dan beri kesehatan, sehingga kami mampu melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Lawatkanlah kami Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini kami masih Kau beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengar dan melaksanakan semuanya itu. Datanglah Kau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kalau sudah Alkitabnya dibuka, mari kita mulai membaca firman Tuhan untuk hari ini secara bersama-sama.
Natsari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai ke-35. Ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Di sini Inang mau menyampaikan sedikit dari kesimpulan dari firman ini, bahwa di mata Tuhan kita semua sama, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang yang kaya, orang yang miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan, khususnya buat anak-anak kami atau adik-adik kami sekolah minggu AKBP Ciledug, Tuhan minta pada kita yaitu bahwa anak-anak harus takut akan Tuhan, yaitu dengan menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, sehingga Tuhan akan berkenan dan memberi kebaikan bagi kita semua. Hanya itu yang bisa Enang sampaikan. Nanti akan dilanjutkan lagi atau dijabarkan lebih panjang lagi oleh kakak sekolah minggu, yaitu Kak Nanda dan Bang Samuel. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya jadikanlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami, khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu HKBP Ciledug. Kiranya apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar pada hari ini, mampu mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan berkenan bagi anak-anak kami dan bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sebelum kita tutup ibadah kita, marilah semua anak-anak bangkit berdiri dan kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Menarik banget Bang Sam ceritanya ya. Bener, tadi udah nonton videonya secara penuh ya pastinya ya Kak. Iya, betul. Tentang apa Kak tadi ya? Kita nggak boleh. Tentang, taruh dulu. Oh. Tentang Cornelius sama Petrus. Cornelius itu orang Yunani, orang Romawi sorry. Oke. Romawi, sementara Petrus orang ya? Yahudi. Tapi mereka tidak musuhan akhirnya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi ada nonton videonya kan bahwa Petrus dibawa di atas gedung di lantai atas, ditunjukin sama Tuhan ada sebuah kain turun. Nah di atas kain itu yang tadi di video pas udah lihat ada makanan-makanan yang gak boleh dimakan sama orang
Yahudi. Jadi ternyata Kak, Ya, orang Yahudi dulu nggak boleh makan sembarangan. ada ketentuannya ya Bang Ada Sam. hal-hal yang nggak boleh dimakan. Contohnya kalau di imamat, di kitab imamat ada unta nggak boleh Nggak dimakan. boleh. Yang Kelinci Iya, itu nggak yang boleh. berkuku belah. Kuku belas sama taring. Iya, nggak boleh. Nggak Ada boleh dimakan. ketentuan-ketentuannya adik-adik. Bener. Tapi ternyata pas tadi di video tadi adik-adik lihat, ternyata tiba-tiba Tuhan turunin di depan Petrus di atas kain itu ada Makanan. untanya, ada kelincinya, ada semua makanan-makanan Iya. yang nggak boleh dimakan orang Yahudi. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus makan. Petrusnya bilang nggak boleh Tuhan, nggak boleh. Itu kan nggak boleh dimakan. Tapi Tuhan bilang Petrus makan. Ya, Padahal harusnya nggak nggak dimakan. dimakan. Tapi akhirnya Petrus makan. dia ikutin apa kata Tuhan Yesus. sampai akhirnya ternyata ada utusan Cornelius yang ketemu sama Petrus dan Petrus dibawa ke Cornelius. Nah, adik-adik di firman Tuhan tadi udah dikasih tahu Ya. bahwa Cornelius itu orang Romawi. Orang Romawi itu dulu musuhnya loh Kak. Sama orang Yahudi ya Bang? Bener. Dia itu kayak Indonesia dan Belanda. Wah, dijajah ya Bang? Bener, Romawi yang ngejajah orang Yahudi. Nah, jadi harusnya mereka musuhan ya Kak ya? Iya, Bener gak? betul. Kita kalau lawan Belanda dulu musuhan ya Kak? Dulu Bang. Dulu banget ya Kak, Iya, sekarang gak ya? sekarang enggak. Harusnya mereka musuhan, tapi Tuhan bilang ke Petrus apa? Enggak Harus gak boleh boleh bermusuhan. Meskipun mereka Berbeda. Beda. Meskipun mereka punya masa lalu yang harusnya mereka musuhan Iya. ya Bang Sam. bahkan, tapi ternyata di ceritanya tadi, orang Romawi si Cornelius itu terima Tuhan Tuhan Yesus. Akhirnya di situ tuh si Petrus percaya Ya, bahwa Bahwa Tuhan Yesus itu baik sama semua, semua orang. nggak cuma Tidak sama orang Yahudi ya Kak ya? Iya, bukan sama orang Yahudi, tapi sama orang Romawi juga. Bener, Yang orang Yunani. dianggapnya musuh, Bener. bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Bener Kak. Berarti Iya. kalau di hidup kita juga kan ada orang macam-macam ya Kak. Ada Iya. orang Batak, Ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Papua. Nah, boleh nggak membedakan Bang Sam? Jelas nggak boleh dong. Nggak Kayak tadi boleh. sebagaimana Petrus yang dilarang sama Tuhan untuk membeda-bedakan Manusia. Gitu juga kita adik-adik ya. Di Iya. sekolah, dimanapun nggak boleh membeda-bedakan ya Bang Sam. Bener. Harus berteman dengan Semua orang. Meskipun gini, misalnya ketemu sama orang Papua. Orang Iya. Papua kan biasanya warna kulitnya agak lebih agak gelap, ya gelap, Kak. Hitam ya Kak. Terus keriting-keriting. Keriting rambutnya. Iya. Terus masa kalau ketemu sama orang Papua, sana. Kamu nggak sama kayak aku rambutnya. Nggak boleh. Boleh nggak, Kak, ya? Nggak boleh Nggak Bang boleh. Sam ya. Ish. Harus mengasihi juga karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Begitu pula sebaliknya mau ketemu orang Cina Iya. yang matanya sipit, mau ketemu orang bule yang matanya warna Bagus, biru, bagus, iya. ganteng, cakep, Iya. atau ketemu orang Afrika yang gelap banget, Nggak boleh kita musuhan. musuhan. Kak. Semua harus sama adik-adik ya. Kak, tapi kan Apa? kalau misalnya itu juga kalau yang agamanya beda, kita harus musuhan gak Kak? Oh nggak boleh banget Nggak Bang boleh, Sam, Kak. nggak boleh. Karena Tuhan mengasihi orang juga ya, Semua orang. termasuk yang berbeda ya Kak ya. Betul, justru Oh. kita harus menunjukkan bahwa kita anak yang baik walaupun kita berbeda agama. Bener Kak. Ya. Karena nggak lucu ya misalnya, aku orang Kristen, tapi mukulin orang di luar Kristen. Wah, Nggak jahat boleh adik-adik namanya ya, ya. Kak ya. bener. Oke, itu Oke. dia adik-adik. Kan Anda yakin adik-adik di rumah sudah mengerti dan mau belajar untuk melakukan sesuai sama firman Tuhan hari ini ya Bang Sam? Bener, sekali Ya. lagi adik-adik ingat, meskipun kalian beda, kalian juga nggak boleh minder. Kalau Ya. misalnya punya temennya orang Papua, orang Cina, orang bule, atau orang apapun yang berbeda, kita harus tetap jadi teman mereka. Iya. Mau mereka orang Jawa, orang apapun itu, bahkan agamanya berbeda, kita tetap harus temenan. temenan. Nggak boleh pandang-pandang. Apalagi, boleh gak sih Kak geng-gengan? Wih, Aduh, aku gengsi cantik nih. Wis. Nggak boleh Bang Sam. Kenapa sih Kak nggak boleh? Karena kalau geng-gengan itu Bang Sam bisa membuat satu orang itu agak sedih karena dia merasa tidak ditemenin Bang Sam. Oh, kalau ngegeng-geng itu berarti ngebeda-bedain juga ya Kak? Membeda-bedakan karena pasti kan mereka bertemannya sama itu aja, nggak mau ajak semuanya.
Itu dia. Jadi tidak boleh adik-adik ya. Berarti adik-adik yang di rumah kalau punya geng-gengan nggak boleh ya Kak ya? Betul. Harus temenin semua Harus semuanya orang. ditemenin Nggak ya. peduli gengnya, Ya. nggak peduli apapun itu juga. Harus baik sama semua orang. Oke, itu Demikian. firmannya. Tapi Kak, Ya. sebelum kita tutup nanti, kita mau nyanyi satu lagu yang dimana lagu ini akan menceritakan atau menjelaskan bahwa kita harus Mengasihi. berteman Oke. dengan semua Semua orang. Lagunya Sahabat. lagu Oke, apa Bang lagunya Bang? lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, kita nyanyi sama-sama dulu ya Bang. Oke, kalau gitu boleh bangkit berdiri, Yuk kita mau bangkit nyanyi berdiri. sama-sama. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dengan kiri kanan di rumah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sekitarnya, semua orang teman kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Karena kasih Yesus sudah menyatukan kita, berarti kita nggak boleh beda-bedain orang ya Kak ya. betul Bang Sam. Nggak boleh memisahkan diri karena warna kulitnya, bangsanya, matanya, hidungnya, Agamanya, agamanya, betul. rambutnya, apapun. Harus juga. semua berteman dengan baik ya Bang Sam ya. Bener banget Kak. Oke. Oke, kita mau tutup ya. Ya, Bang Sam mau lihat aktivitas adik-adik nggak? Aktivitas adik-adik. Aktivitasnya minggu lalu ya Kak? Betul, mereka Oh. mengerjakan bagus-bagus loh Bang Sam. Oh iya. Kita iya, lihat iya. ya. Kita lihat aktivitasnya. Selain kita lihat aktivitas kita. Berikut ini. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku,
kasih Gus Minggu. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terima kasih. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terima kasih. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Oke, sudah tadi. Bagus ya Kak Trete ya. Bagus banget Bang. Dan pada semangat meskipun jarang sekolah, nggak pernah lagi sekolah minggu ketemu muka, Iya. tapi tetap semangat ngerjain Iya. aktivitasnya ya Kak. Hasil-hasilnya membuat kakak-kakaknya juga semangat ya Bang Wah, Sam ya. bahkan ada aktivitasnya hasilnya lebih bagus daripada punya guru sekolah minggunya. Betul Bang Wah Sam. gila, abang Karena- aja suka malu loh Kak. Iya, karena Kadang lebih hasilnya bagus. bagus Iya. kreatif ya Bang Sam. Lebih kreatif punya anak-anak sekolah Iya. minggu. Oke, kita Teruskan mau ya tutup ya Kak ya. adik-adik. Ya. Kita mau berdoa. Ya, tapi Bang Sam, Oh iya, Kak, kalau kenapa? misalnya nggak bisa lihat di YouTube, bisa lihat di mana sih Bang Sam? Oh bisa lihat di Aktivitasnya? Instagram sekolah minggu nih di sini nih. Apa Instagram namanya, Bang sekolah Sam? minggu. @smhkbp Ciledug. Oke. Jangan lupa follow dong biar tahu update termasuk update aktivitas kalian. Sekolah Minggu. Oke. Benar. Oke, kita mau tutup hari ini ibadah kita dan bagi firman kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, terima kasih Bapa untuk hari ini. Meskipun kami masih berpisah satu sama lain secara tubuh, tapi kami percaya Tuhan bahwa hati kami, iman kami, Engkau persatukan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu bersyukur karena boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua kami, mengasihi setiap orang di sekitar kami, tanpa peduli warna kulit mereka, warna rambut mereka, bentuk rambut mereka, bangsa mereka, etnis mereka, bahkan agama mereka. Bantulah kami Tuhan sebagaimana Engkau, sebagaimana Petrus mengasihi setiap orang tanpa melihat siapa dirinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati juga Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, supaya kami boleh kembali berkumpul bersama-sama teman-teman kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami dan keluarga kami, berkati kami dan keluarga kami, guru sekolah minggu, pendeta dan sintua kami, juga gerejamu. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami Bapa untuk semua dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita sudah sampai di akhir. Ada satu lagi Kak pengumumannya. Apa Bang Sam? Jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini tanggal 15 November. Kak. Udah buru-buru banget Kakak. 15 November, minggu depan 22 November itu adalah ibadah sekolah minggu Terakhir ya Bang Kak. Sam. Kenapa Ya, Kak bisa terakhir? karena kita mau persiapan untuk ibadah Natal Bang Sam. Natal. Oh berarti Ya. minggu depan itu ibadah sekolah minggu, nanti habis itu ada ibadah Natal secara online ya Kak? Betul Bang Oh, Sam. oke. Siap-siap ya adik-adik. Oke. Ya. Jadi itu aja pengumumannya, Pengumumannya. adik-adik boleh catat dan boleh ingat besok adalah terakhir, nanti kita ada ibadah online sekolah minggu. Demikian ibadah hari ini, Oke. kita mau pisah, Satu. kita dua, ucapin Selamat selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Bye 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 bye.